Welcome my channel. Pada histori kali ini kita akan membahas sebuah film. Tentunya ini sudah tak asing bagi kalian para pecinta horor. Ini bukan kisah Harry Potter, juga The King, apalagi Mr. Bean. Tapi ini film The Wishing Stars. Film ini diperankan oleh Park Han Byul sebagai Kim So Hee, Song Ji Hyo sebagai Jin Sung, Jo An sebagai Eong Hye Ju, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin saya sebut satu-satu karena makan waktu lama. Film ini disutradarai oleh Yoon Jae Hyun dan dirilis pada tanggal 1 Agustus tahun 2003. Wah, sudah lama sekali ya. Maaf saya terlalu serius sampai tidak bisa mengekspresikan rasa kagum saya. Hahaha. Juga maaf saya lupa saya tidak bisa tertawa. Oke lanjut. Film ini mengisahkan sebuah tangga yang memiliki 29 anak tangga akan tetapi yang terlihat hanya 28 anak tangga. Konon katanya tangga ke-29 akan muncul apabila seseorang yang memberi permintaannya dikabulkan. Tangga ini disebut tanggal rubah. Tangga ini terletak tak jauh dari sekolah dan asrama yang menjadi tempat terbanyak kejadian mengerikan nantinya. Film ini juga menceritakan tentang Kim So Hee dan Yoon Ji Seong yang merupakan sahabat yang sangat dekat bahkan hubungan mereka lebih dari saudara. Kim So Hee adalah pribadi yang sangat mencintai dan menyayangi Ji Seong dan bagi dia Ji Seonglah segalanya. Selain itu mereka merupakan siswa pada kelas balet yang sama. Namun yang paling menonjol di kelas tari balet adalah Kim So Hee. Siapa sangka suatu saat persahabatan mereka akan hancur hanya karena satu sebab. Suatu hari sekolah mereka mendapat surat pengumuman mengenai pertandingan tari balet internasional yang dimana pemenangnya akan mendapat beasiswa ke Rusia. So Hee dan Jin Sung tentu menginginkan akan hal itu namun sayang mereka tidak bisa bersama untuk mengikutinya karena yang dibutuhkan hanya satu orang siswi saja. Suatu hari Jin Sung yang tak sengaja mendengar pembicaraan guru pengajar balet mereka dengan Kim So Hee mengenai peserta yang ikut perlombaan. Jin Sung yang sangat menginginkan beasiswa itu tentu saja iri karena guru balet mereka merekomendasikan So Hee diam-diam karena ia menyayangi So Hee lebih dari murid lain. Sejak itu Jin Sung pun datang ke tangga rubah dan memberi permintaannya dan muncullah anak tangga ke-29 dia meminta agar dia yang ikut lomba. Permintaannya pun terkabulkan. Keesokan hari, Jin Sung mulai menjaga jarak dan menjauhi So Hee namun So Hee menggunakan segala cara agar sahabatnya itu tidak meninggalkan dia. Dia pun mengejar Jin Sung yang meninggalkannya di tangga sambil memeluk Jin Sung dan berkata jangan tinggalkan aku hanya kamu satu-satunya yang aku miliki. Namun Jin Sung yang diliputi dengan kekesalan dan kekecewaan melepas pelukan So Hee tapi karena So Hee memeluk dengan erat Jin Sung pun tak sengaja memaksakan diri untuk terlepas dan membuat So Hee jatuh dari tangga sampai kakinya cacat dan masuk rumah sakit. Mulai dari situlah Jin Sung yang ikut lomba dan memenangkan lomba itu lalu menjenguk So Hee di rumah sakit namun So Hee sedang bertengkar dengan ibunya dan ia mendengar semua pembicaraan mereka. Max. Jin Sung pun masuk sekolah semua orang menjauhi dia lalu salah satu siswa memberitahu dia bahwa So Hee sudah meninggal karena dia melompat dari gedung rumah sakit lewat jendela tempat ia dirawat. Semua siswa di sana sudah tahu pertikaian antara kedua siswa yang sangat bersahabat itu dan berpikir bahwa Jin Sunglah penyebab kematian So Hee. Salah satu siswa yang selalu dibully dan dikucilkan di sekolah sangat mengidolakan So Hee sampai semua barang-barang yang menyangkut So Hee dia koleksi karena waktu So Hee masih hidup dia pernah menolongnya dan So Hee merupakan teman pertamanya. Siswa ini bernama Jae Soo juga merupakan orang pertama yang memberitahu Jin Sung tentang tangga rubah. Ia sangat merindukan So Hee dan datang ke tangga rubah untuk memberi permintaan bahwa So Hee harus kembali ke sisinya. Mulai dari situlah sosok So Hee muncul dan teror demi teror berlangsung. Saat Jin Sung yang sedang duduk di tangga mendapat SMS dari Jae Soo dengan isi yang mengundang ia bertemu di ruang seni ukir. Dan mengatasnamakan So Hee sebagai pengirim pesan. Lalu Jin Sung pun tanpa pikir panjang datang ke sana dan merasakan sikap aneh Jae Soo yang mulai tidak waras dan ingin membunuhnya namun tidak berhasil karena Jin Sung berhasil kabur lalu Jae Soo membakar dirinya sendiri. Mulai dari situ sosok So Hee langsung meneror Jin Sung tanpa perantara Jae Soo lagi. Dengan cara yang sadis, Jin Sung yang sudah tidak tahan lagi dengan apa yang ia alami kembali ke tangga rubah dan ingin memberi permintaan. Namun gagal karena di sana ada So Hee yang menunggunya.
Jin Sung pun yang ketakutan ingin pergi dari sana. Ia sudah membelakangi Sohee dan mulai melangkah. Namun Sohee mendekati dia dan memeluknya dari belakang. Dan berkata, "Jangan tinggalkan aku." Jin Sung pun menjawab, "Apakah kamu tidak marah padaku?" Sohee menggelengkan kepalanya di pundak Jin Sung yang berarti tidak. Jin Sung melanjutkan kata-katanya, "Aku tidak bermaksud melakukan ini semua, aku hanya ingin bersaing denganmu. Apakah kamu sudah memaafkanku?" Sohee yang tadinya memeluk Jin Sung menjawab sambil mengeratkan kedua tangannya. "Aku tidak memiliki siapa-siapa, aku hanya memiliki kamu. Mari bersama selamanya." Lalu Jin Sung pun tidak bisa menjawab lagi, dia malah kehabisan nafas dan tidak bisa bergerak sehingga ia mati lemas di pelukan Sohee karena Sohee memeluknya dengan sangat kuat. Lalu Sohee melepaskan tangannya dan membuat Jin Sung terjatuh dari puncak tangga dan meninggal dengan kondisi mata terbuka atau melotot dan wajah yang sangat pucat. Baik, saya minta maaf jika dari tadi kalian banyak mendengar suara-suara angker dari video ini dan tentunya itu bukan suara saya. Contohnya suara ayam dan yang lainnya. Bagi yang penasaran silahkan tonton langsung filmnya. Persiapkan diri Anda agar tidak membuat bulu kuduk merinding. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda menonton channel ini.